sebuah cerita horor berjudul Kampung Setan dari akun Twitter Omras @ras140217 akan Mimin bawakan buat kalian semua yang saat ini dengan sabar dan ikhlas sedang mendengarkan Mimin berkata-kata. Sebuah kisah horor perjalanan penumpang bis yang akhirnya bertemu sebuah kampung misterius. Kalau kalian sudah penasaran sebenarnya apa yang terjadi, langsung saja silahkan menyimak ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Ditunggu komentar-komentarnya di kolom komentar. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Namanya Hasan. Dia itu perantau. Dulu dia bekerja di sebuah perusahaan kayu, terus berhenti dan merantau lagi ke daerah lain. Waktu itu dia bersama teman-temannya naik bis untuk menuju daerah yang katanya lagi ada lowongan pekerjaan. Jalanan yang mereka lalui itu merupakan jalanan yang samping-sampingnya masih seperti hutan. Dan entah kenapa tiba-tiba bis itu berhenti, dan setelah dicek ban bis itu ternyata sudah kempes. Bahkan semua ban depannya itu kempes. Disuruhlah semua penumpang ini turun, supir dan kondektur beserta seorang supir cadangan. Mereka berusaha mengganti ban yang kempes itu secepatnya. Namun, entah kesialan apa lagi. Ban cadangan itu cuma ada satu, sementara yang kempes itu semua ban depan. Jadi malam itu mereka memutuskan untuk tidur di dalam bis sambil menunggu bis lainnya yang akan lewat. Namun malam itu sepi, jangankan bis, orang lewat jalan itu pun sama sekali tidak ada. Semua penumpang berusaha untuk memejamkan mata mereka walau dengan keadaan terjebak di jalanan sepi tersebut. Dan tiba-tiba dari arah pintu bis ada ketukan, dan setelah dilihat oleh supir ternyata itu adalah beberapa orang warga setempat. "Maaf Pak, Bu, kalau kalian bersedia, mari singgah di kampung kami, setidaknya untuk malam ini. Kasihan anak-anak kecilnya tidur meringkuk di bangku bis," ujar salah seorang warga yang tadi mengetuk pintu bis. Serentak, para penumpang saling bertatapan dan mengangguk karena sebagian tidak tega melihat anak-anak mereka yang tidur meringkuk. "Memangnya di sini ada perkampungan ya?" celoteh Basri, salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat pundaknya lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar bis, mengikuti penumpang lainnya. Para warga itu sangat ramah. Mereka bahkan tidak hanya mengajak singgah ke perkampungan, melainkan juga membantu membawa barang-barang. Tidak lama mereka berjalan, terlihatlah di depan jalan setapak itu nyala lampu pelita di luar-luar rumah warga. "Di sini kampung kami Pak, Bu, ayo silahkan," ujar salah satu warga tadi. Para penumpang bis itu diajak ke sebuah rumah yang lumayan besar seperti rumah betang atau rumah khas Dayak. Para warga lainnya menyambut ramah kepada semua penumpang bis. Mereka adalah warga yang sangat ramah. Bahkan baru saja selesai mereka meletakkan barang-barang seperti tas. Sebagian warga di kampung itu sudah membawakan berbagai macam makanan dan buah-buahan, juga bantal dan selimut yang terbuat dari sarung. Ada seorang gadis cantik yang sangat menarik perhatian Hasan. Gadis cantik itu ramah dan lembut, dan bibirnya selalu tersenyum saat bertemu pandang dengan Hasan yang menatapnya. Saat gadis cantik itu mendekat, dada Hasan semakin berdegup kencang. "Ini bantal sama selimutnya," kata gadis itu seraya menyerahkan bantal dan selimut untuk Hasan dan teman-temannya. Dengan sedikit terbata-bata, Hasan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, gadis tersebut langsung pergi. "San, kenapa bengong begitu?" tanya temannya. "Tidak, aku hanya sedang memikirkan perjalanan kita ini. Untung ada warga perkampungan ini yang mengajak kita semua kemari. Perutku sudah sedari sore tadi kelaparan, karena bisnya tidak singgah di warung-warung makan," jawab Hasan.
Bukan karena gadis itu ya, canda temannya. Hasan tersenyum dengan lesung pipit di pipinya. Besok akan aku ajak dia kenalan, gumam Hasan seraya memakan makanan yang diberikan oleh para warga di perkampungan itu. Ya, Hasan adalah pemuda yang tampan. Namun di seluruh badannya dipenuhi tato khas Dayak-Dayak pedalaman yang dimana ia pernah ke sana. Makanannya enak-enak semua, ujar temannya Hasan. Mungkin karena kita terlalu lapar, sehingga apapun yang masuk ke dalam perut akan sangat rasa nikmat, kata Hasan. Setelah selesai makan mereka pun tidur. Keesokan harinya Hasan terbangun karena banyak suara lolongan anjing. Dia pun memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mencari sungai. Namun saat kakinya melangkah keluar rumah ternyata kabut tebal menyelimuti desa itu. Juga embun dan angin dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Hasan tetap melangkah berjalan keluar rumah. Aneh, sudah pagi begini kok orang-orang belum ada yang beraktivitas ya, gumam Hasan. Saat Hasan berkeliling perkampungan itu sama sekali dia tidak melihat seekor pun ayam. Yang ada hanya anjing. Hingga akhirnya sampailah Hasan di sebuah sungai yang lumayan jauh dari perkampungan. Di sekitar sungai itu sama sekali tidak berkabut, tidak seperti di perkampungan yang berkabut tebal. Sebenarnya Hasan sudah merasa aneh, apalagi di perkampungan itu sama sekali tidak ada seekor ayam pun. Hasan menepis semua perasaannya lalu segera mencuci muka dan rambutnya. Lalu berjalan kembali ke perkampungan. Di tengah jalan dia berpapasan dengan teman-temannya juga yang ingin turun ke sungai. Kemana para warga ya? Tanya salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat bahunya mengisyaratkan bahwa dia juga tidak tahu. Singkat cerita, Hasan pun pulang ke rumah yang mereka gunakan untuk tidur tadi malam. Di sana sudah tersedia berbagai macam hidangan yang lezat-lezat, mulai dari buah-buahan, berbagai macam ikan goreng, sayur, dan lain-lain sebagainya yang disediakan untuk sarapan para penumpang bis, termasuk Hasan dan teman-temannya. Hasan mencari-cari gadis yang dia lihat tadi malam, namun tidak ada. Setelah selesai makan, sopir cadangan, dan kondektur bis pergi memeriksa bis mereka, berharap ada bis lainnya yang lewat jalan itu. Namun usaha mereka sia-sia. Sedari tadi malam hingga hampir bertemu malam lagi, tetap saja tidak ada yang melewati jalan itu. Jalan di mana bis mereka terjebak karena semua ban depan pecah. Hari sudah mulai gelap, menandakan ketiganya sudah menunggu seharian di jalanan itu. Dengan langkah lesu, ketiganya pun kembali ke perkampungan. Di sana sudah sangat ramai, seperti akan diadakan sebuah acara. Hasan pun tidak ketinggalan, dia duduk memisah dari teman-temannya, sambil menatap gadis cantik yang memakai pakaian berwarna merah muda itu. Sangat cantik untuk ukuran gadis-gadis desa. Hasan masih memikirkan cara untuk bisa berkenalan langsung dengan gadis tersebut. Hingga pada suatu kesempatan saat gadis itu memberikan segelas air untuk Hasan. Hasan yang tidak ingin melewatkan kesempatan pun langsung memperkenalkan diri. "Namaku Hasan. Kalau boleh tahu namamu siapa?" tanya Hasan pada gadis cantik yang berada di hadapannya itu. Gadis cantik itu tersenyum manis seraya membalas tatapan Hasan. "Namaku Arum," jawab gadis itu dengan senyuman yang sangat manis, membuat dada Hasan berdebar tidak karuan. "Kamu mau makan? Biar aku ambilkan ya," tanya Arum seraya menawarkan mengambil makanan untuk Hasan. Hasan menggeleng pelan, lalu mengajak Arum duduk di dekatnya sambil melihat para warga yang sedang mengadakan acara. "Kamu sudah bekerja?" tanya Hasan setelah Arum duduk di dekatnya. "Aku tidak bekerja, bahkan aku belum pernah keluar dari kampung ini," jawab Arum sambil tersenyum. "Kamu belum pernah keluar dari kampung ini?" tanya Hasan tidak percaya. "Iya, kami terlalu takut untuk keluar kampung. Karena kan perkampungan kami ini di dekat jalan besar, juga dikelilingi hutan. Jadi yang kami takutkan itu adalah para penjahat atau perampok," kata Arum. Hasan mengangguk membenarkan apa yang dikatakan Arum. Malam itu Hasan dan Arum juga teman-temannya sudah sangat akrab. Di sana para warga sangat ramah, bahkan senyum pun tidak pernah hilang dari bibir mereka. Tidak terasa sudah hampir subuh, anjing-anjing pun mulai menggonggong.
Para warga yang tadinya sedang menikmati acara tiba-tiba satu persatu langsung pulang, begitu juga dengan Arum. Hingga yang tersisa hanya tinggal Hasan dan beberapa penumpang bis karena penumpang lainnya sudah pada tidur. Mereka saling bertatapan. "Kenapa ya?" tanya Basri. "Mungkin mereka baru sadar kalau sebentar lagi malam akan berganti pagi. Makanya mereka mau tidur dulu," jawab Hasan sekenanya. Tidak terasa mereka sudah 2 hari di perkampungan itu dan besok mereka tepat 3 hari. Semua penumpang bis pun anehnya tidak ada yang mengeluh saat tinggal di sana. Padahal keadaan mereka saat itu terjebak. Karena orang-orang di desa itu benar sangat ramah dan menghormati para tamu mereka. Benar-benar memperlakukan tamunya bagaikan raja. "Selamanya tinggal di kampung ini pun aku mau, San. Cewek-ceweknya cantik-cantik, juga semuanya sangat baik," celoteh Basri. Keesokan harinya mereka semua bersantai dan berjalan-jalan berkeliling kampung. Kampung itu masih diselimuti kabut tebal. "Tapi kenapa ya bila pagi dan siang kampung ini selalu diselimuti kabut?" tanya seseorang penumpang. "Mungkin ada pembakaran hutan tidak jauh dari sini," jawab seseorang yang lainnya. "Tidak ada seekor ayam pun di sini. Lalu mereka mendapatkan daging-dagingan itu dari mana?" tanya penumpang yang lainnya. Tidak ada yang menjawab karena mereka semuanya pun ikut penasaran dengan pertanyaan itu. Di sini keanehan-keanehan di luar nalar mulai terjadi. Ada seorang anak kecil berusia 3 tahunan yang menangis histeris saat melewati sebuah rumah warga di perkampungan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam rumah itu diiringi seperti suara seorang berlari. Namun, saat diperiksa sama sekali tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Keanehan selanjutnya saat mereka, beberapa orang laki-laki, masuk ke dalam rumah itu, mereka menemukan darah di mana-mana dan juga banyak bangkai hewan di sana, mulai dari tupai, tikus, bahkan kijang dan juga beberapa wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ada banyak cacing galang, cacing hitam besar. Di situ yang sebagiannya sudah mati. Sontak saja orang-orang yang masuk tadi langsung keluar dan muntah-muntah. Tapi saat ditanya mereka tidak ada yang menjawab dengan jujur, seakan-akan mereka melindungi apa yang mereka lihat itu. "Ada apa di dalam?" tanya yang lain, mereka yang tidak ikut masuk. Tidak ada apa-apa," jawab orang-orang yang tadi masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat cerita, setelah itu mereka semua pun kembali ke rumah yang dipergunakan untuk tidur oleh para penumpang bis. Siang berganti malam. Saat malam, barulah banyak warga yang berjalan-jalan di perkampungan itu. "Aneh ya, malam hari mereka keluar, pas siang hari tidak kelihatan," ujar Basri sambil tertawa kecil. "Mungkin kalau siang hari itu mereka semua ada kesibukan masing-masing yang mengharuskan mereka semua meninggalkan rumah," jawab Hasan. "Tapi sudah 3 hari begitu. Kan aneh," celoteh Basri. Saat mereka sedang asik mengobrol, terlihat seorang gadis berjalan melenggak-lenggok ke arah mereka sambil membawa nampan berisi beberapa gelas air. Hasan kembali merasakan jantungnya berdegup tidak beraturan saat bertemu pandang dengan Arum. "Ayo, diminum dulu kopinya," ujar Arum sambil tersenyum ramah. "Kalian kalau siang kemana? Kok kampung sepi kalau siang? Sudah seperti kampung kelelawar saja," celoteh Basri yang memang agak ceplas-ceplos kalau ngomong. Wajah Arum mendadak berubah. Senyum manisnya hilang, berganti dengan tatapan tidak senang karena pertanyaan Basri. Hasan yang melihat perubahan wajah Arum itu pun langsung menepuk kepala Basri sampai temannya itu meringis kesakitan. "Wajarlah, mereka kan juga manusia. Pasti punya kesibukan, pekerjaan, dan tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah," ujar Hasan. Basri menatap Hasan dan Arum bergantian. Maaf, tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyinggungmu," kata Basri pada Arum. Dengan wajah dingin, Arum berjalan menunduk seraya meninggalkan Hasan dan teman-temannya. "Kenapa sih kamu harus bertanya seperti itu tadi? Lihat, Arum jadi tersinggung gara-gara kamu," bentak Hasan. Maaf San. Maksudku tadi kan hanya sekedar bercanda,"
Ucap Basri merasa bersalah. Hasan yang tidak enak dengan gadis pujaannya itu pun menunggu Arum. Namun, sampai lolongan anjing yang berarti hampir pagi, Arum tidak kelihatan. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya saat dia menoleh, ternyata itu adalah Basri. "Aku mau ke Sungai San, sakit perut," ujar Basri seraya bergegas berjalan. Hasan diam tidak menanggapi. Basri terus berjalan ke arah sungai, dan beberapa saat kemudian dia akhirnya sampai di sungai. Tanpa berlama-lama, Basri pun langsung buang hajat. Sesaat sedang asik buang hajat, tiba-tiba Basri melihat sekelibat bayangan di antara pepohonan. Jangan ditegur, ujarnya seraya masuk ke dalam air. Setelah bebersih dan memakai celananya kembali, dia pun langsung berlari pulang. Namun, di tengah perjalanan dia dihadang oleh sesosok perempuan berambut panjang. Bau busuk menyengat dari tubuh perempuan itu. "Kamu akan kubunuh!" teriak sosok itu seraya memperlihatkan wajahnya yang hancur dan rusak, tidak berbentuk. Kedua kaki Basri langsung lemas, tidak bisa bergerak saat melihat wajah sosok perempuan itu, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dan jauh dari perkampungan itu, ada beberapa buah mobil terparkir di dekat bis yang ditumpangi Hasan dan kawan-kawan. Di antaranya juga ada sebuah mobil polisi, bahkan di sana juga ada beberapa buah truk dan 2 bis lainnya. Mereka semua mencari keberadaan para penumpang bis itu yang seperti hilang di telan bumi. Tidak ada tanda-tanda telah terjadi perampokan ataupun penyiksaan di sini, ujar salah seorang polisi. Semua penumpang pasti mencari bantuan ke perkampungan terdekat, dan mereka berjalan masuk ke dalam hutan ini secara bersama-sama dan berharap menemukan perkampungan. Lanjut polisi itu lagi. "Tapi di sekitar sini tidak ada perkampungan, Pak," sahut seorang laki-laki yang berpakaian lusuh dengan acak-acakan. Semua orang yang ada di situ pun memutuskan untuk beramai-ramai mencari para penumpang bis ke dalam hutan. Sementara itu, Basri ditemukan oleh Hasan dengan keadaan masih pingsan. "Bas, bangun. Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Hasan sedikit panik. Basri perlahan-lahan membuka matanya. Lalu saat ingat kejadian tadi, dia langsung mengerang-erang tidak karuan. "Tolong!" teriak Basri ketakutan. Hasan menampar keras tepat mengenai wajah Basri yang langsung membuatnya diam. "Cari perhatian tidak begitu caranya," bentak Hasan seraya berdiri meninggalkan Basri. Hasan berjalan sambil meniup-niup tangannya lalu meletakkan ke telinganya. "San, tunggu aku," ujar Basri langsung berlari ke arah Hasan. Berpindah ke orang-orang yang mencari para penumpang bis. Mereka ada yang memukul-mukul nyiru dan lain-lain peralatan yang sudah mereka bawa. Setelah beberapa saat berjalan, mereka mendengar suara-suara orang yang sedang berbicara. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk mencari tahu asal suara-suara itu. Dan saat tiba di sebuah tempat di bawah pohon besar, mereka melihat orang-orang yang sedang berebut memakan bangkai kera. Orang-orang yang mereka lihat itu adalah para penumpang bis yang menghilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa di antara orang-orang yang memeriksa asal suara itu langsung muntah-muntah dibuatnya. Bagaimana tidak, di bawah pohon itu banyak sekali bangkai binatang-binatang liar, dan beberapa anak-anak kecil terlihat menangis dan ketakutan. Orang-orang yang tadi ikut mencari para penumpang bis itu pun langsung menyadarkan mereka. Awalnya, para penumpang bis tersebut berteriak-teriak ketakutan saat melihat orang lain. Mereka seperti kesurupan massal. Penglihatan mereka pun sudah ditutupi oleh makhluk-makhluk halus yang tinggal di daerah itu, sehingga mereka semua memakan bangkai-bangkai hewan. Singkatnya, mereka semua pun akhirnya dibawa pulang dan dirawat. Setelah agak sehat dan normal, mereka ditanyai satu persatu apa yang terjadi sebenarnya. Namun, hanya beberapa yang sanggup menceritakan ulang kisah itu, termasuk Hasan. Sebagian dari para penumpang bus itu bahkan ada yang sampai gila. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti letak kampung setan yang pernah disinggahi oleh para penumpang bis itu selain mereka yang pernah ke sana. Dan karena alasan keamanan, jalanan itu sudah ditutup dan tidak pernah dilewati oleh bis dan lain-lainnya lagi.
Tapi menurut cerita beberapa orang, katanya kampung itu memang benar-benar ada, tapi di alam yang berbeda dengan kita.